Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Soft System Methodology atau yang disingkat SSM. Soft System Methodology merupakan pendekatan holistik yang dapat melihat aspek-aspek real dan konseptual di masyarakat. SSM ini melihat setiap yang terjadi sebagai human activity system, sebab serangkaian aktivitas manusia yang saling terhubung dan membentuk ikatan dapat disebut sistem. Menurut Jackland and Poulter, soft system methodology merupakan proses mencari tahu yang berorientasi aksi atas situasi problematis dari kehidupan nyata sehari-hari. Para pengguna SSM melakukan pembelajaran yang dimulai dari menemukan dan mengenali situasi sampai merumuskan dan mengambil sebuah keputusan atau tindakan untuk memperbaiki situasi problematis tersebut. Sistem ini sifatnya terorganisir. SSM seperti halnya manajer dari berbagai jenis dan tingkatan yang membantu menangani sebuah pekerjaan atau masalah. SSM ini digunakan untuk menangani problematis yang rumit, yang kompleks. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa SSM ini merupakan metodologi yang cocok untuk membantu organisasi menjelaskan tujuannya dan kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah slide keempat. Perhatikan siklus yang menggambarkan bentuk dari soft system metodologi di samping ini. Situasi dunia yang merupakan fokus dari permasalahan menghasilkan pilihan-pilihan terhadap sistem yang relevan atau sesuai dengan seluruh aktivitas dalam rangka tercapainya tujuan. Hasil perbandingan kedua model tersebut terhadap situasi nyata akan menghasilkan sejumlah tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan pemodelan lebih baik lagi. Proses dalam soft system metodologi seperti yang digambarkan dalam diagram di atas. Soft system metodologi merupakan metodologi sebagai pembaruan dari hard system metodologi atau HSM yang pola pikirnya adalah membatasi jumlah variabel seminimum mungkin sehingga dapat menyederhanakan masalah dan memudahkan perumusan formulasi solusi. Metode SSM tidak membatasi permasalahan pada variabel tertentu saja, namun mencoba mengidentifikasikan sebanyak mungkin aspek variabel yang berinteraksi di dalam sistem. Dengan demikian, pendefinisian permasalahan akan lebih lengkap karena mempertimbangkan banyak aspek dan mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan atau dinamika yang akan terjadi. Penggunaan SSM dalam upaya menangkap permasalahan yang terjadi dalam kemudian memberikan rekomendasi perbaikan, maka terdapat 7 langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah situasi considered problematic. Tahap ini merupakan tahap deskripsi permasalahan, yaitu mulai mengenali permasalahan yang ada. Problem yang dimaksud lebih sesuai dengan problem situasi, karena umumnya problem ini lebih dari satu sehingga perlu identifikasi satu persatu. Yang kedua adalah problem situasi ekspres, mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan observasi, interview, workshop, dan diskusi yang dilanjutkan dengan formulasi dan presentasi masalah-masalah tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rex Picture. Yang ketiga adalah root definition of relevant, mengkaitkan masalah terhadap sistem yang ada, yang dilanjutkan dengan membuat dan menjelaskan transformasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat adalah picture models, membuat model sistem konseptual untuk masing-masing sistem. Model digambarkan dengan activity model yang dilanjutkan dengan menentukan dan mengukur kinerja model tersebut. Yang kelima adalah
Comparison with reality, membandingkan antara model konsul tersebut dengan menyatakan dan membahasnya akan timbul-timbul ide baru untuk perubahan sesuai dengan tahap sebelumnya. Yang keenam adalah debut output charge, bersama-sama dengan hasil tahap sebelumnya yang didiskusikan, hasilnya adalah perubahan, dan perubahan tersebut harus sistematik cara maupun tujuan dan bersifat fleksibel. Untuk dilanjutkan, perubahan ini terkait dengan struktur, proses, dan sikap atau tindakan. Yang ketujuh adalah action improve of problem situasi, melakukan perbaikan solusi untuk sistem berdasarkan rumusan saran langkah dan tindakan yang direkomendasikan. Terima kasih, ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.